Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada dan selalu menyertai kami. Engkau juga hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan merenungkan, menghayati, mengimaninya kami mampu mengejawantahkannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil hari ini lanjutan dari bacaan kemarin tentang seorang muda yang kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Ia menjadi sedih sebab menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, ia harus menjual segala miliknya, memberikannya kepada orang-orang miskin lalu mengikuti dia. Menanggapi sikap orang muda itu, Yesus selalu menyampaikan perumpamaan singkat tentang unta dan lubang jarum. Anak muda yang kaya itu sebenarnya mempunyai hasrat yang besar akan kehidupan kekal. Selama ini ia sudah berusaha menjangkaunya dengan mentaati segala hukum dan peraturan. Namun, kehidupan kekal ternyata lebih dari sekedar hidup secara sempurna. Untuk mencapainya, orang perlu membiarkan Tuhan melepaskan segala beban dan kelekatan yang ada. Mencapai kehidupan kekal adalah soal membiarkan rahmat dan campur tangan Tuhan berkarya dalam diri kita, alih-alih mengandalkan kemampuan dan kekayaan pribadi. Disitulah anak muda kaya itu lebih sulit dari si unta, sebab ia tidak membiarkan Yesus melepaskan beban yang ada pada dirinya, yakni kekayaannya. Pemuda kaya itu pergi dengan sedih. Kehendak baik saja ternyata tidak mempan. Niat yang tulus saja ternyata tidak cukup. Mengikuti Yesus menuntut pengorbanan. Yang harus dikorbankannya adalah beban berupa kekayaan. Tuntutan Yesus untuk berbagi kepada orang miskin menjadi kabar buruk baginya. Belum lagi setelah memberikan atau menjual seluruh kekayaan dan membagikannya kepada orang miskin, ia harus
memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Ini berarti bahwa beriman bukan hanya soal melakukan semua perintah Tuhan, tetapi juga lebih dari sekedar itu. Pemuda tersebut menggambarkan kualitas orang beragama pada umumnya, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan dalam 10 perintah Allah. Artinya dia tidak melanggar 10 perintah Allah. Bukankah kita juga merasa cukup atau aman kalau sudah taat aturan melaksanakan hukum gereja atau terlibat dalam aneka kegiatan paroki dan lingkungan? Padahal Injil selalu menuntut lebih. Yesus menginginkan perubahan radikal dalam kehidupan nyata. Iman bukanlah soal kuantitas perbuatan, tetapi kualitas hubungan dengan Tuhan. Relasi mendalam itu pasti juga akan membuat kita mengambil langkah-langkah radikal berkaitan dengan relasi-relasi kita dengan sesama, pekerjaan, dan harta. Tanpa itu, kita semua masih sukar melewati lubang jarum. Tuntutan Yesus selalu menggemparkan juga bagi para murid. Mengapa? Karena tuntutannya berbeda total dengan nilai-nilai yang disanjung di masyarakat. Tanpa bantuan Allah tidak mungkin manusia dapat melakukannya. Itulah yang ditekankan Yesus. Menjadi muridnya adalah panggilan dari Allah. Dialah yang memilih dan memampukan para murid untuk melepaskan semua ikatan yang menghalangi dan membelenggu. Jangan pernah melihat iman sebagai proyek pribadi dan pencapaian insani. Mengikuti Yesus berarti mempercayakan seluruh jati diri ke dalam penyelenggaraan kasih-Nya. Semakin mendalam kita berrelasi dengannya, semakin ringin kita berbagi dengan sesama, dan semakin mudah mengikhlaskan apapun serta siapapun demi kemuliaan dan keselamatan kita. Itu dapat kita lakukan karena kita percaya akan janjinya, akan tambahan 100 kali lipat, dan hidup yang kekal jika kita mampu melakukannya. Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarlah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantarahan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.